Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti dari kelas Manajemen Malam 3. Di sini saya berusaha mengangkat kasus tentang teknologi informasi di masa pandemi COVID-19. Saya seorang ibu yang masih sangat jelas saya mengingat kejadian awal mula diumumkannya oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 lalu mengenai PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan interaksi masyarakat di dunia untuk menggunakan teknologi digital, khususnya dalam proses pembelajaran, di mana saya memiliki 2 orang putri dan seorang putra. Yang anak tertua di kelas 9 di SMP 4 dan 2 lagi di SD Negeri 04 Bukit Bestari kelas 3 dan 1. Dan untuk pertama kalinya pada saat itu saya mengenal sistem pembelajaran online. Nah, di sini terpaksalah kami mengizinkan anak-anak kami menggunakan HP Android. Tadinya saya sangat melarang anak-anak saya menggunakan HP Android. Saya hanya memberikan HP biasa yang hanya untuk digunakan menelpon atau SMS, tujuannya hanya untuk mengetahui keberadaan mereka, jemputnya jam berapa, seandainya mereka ada pelajaran tambahan. Saya rasa itu aja lah saat itu digunakan, karena kalau seandainya HP Android digunakan untuk seusia mereka, saya takut mereka belum bisa memilah apa yang layak atau yang pantas untuk mereka lihat. Kemudian dengan kondisi saat itu diharuskan mengikuti pelajaran melalui online, maka kami sebagai orang tua juga harus belajar. Sementara bahkan untuk pertama kalinya saya mengetahui pembelajaran online itu, dan ditambah pula saya harus menyampaikan dan mengajarkan ke anak-anak dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Kemudian dibentuklah di WhatsApp tuh grup. Itu saya aja orang tua masih harus perlu belajar. Pertama kali kendala yang saya hadapi adalah dalam mengisi absen. Terus saya belum pandai istilah menyalin atau apa lainnya. Jadi terpaksa juga saya harus belajar dan banyak bertanya, dan akhirnya bisa. Tapi belum cukup sampai di situ aja. Banyak lagi materi-materi atau aplikasi yang digunakan untuk kelancaran mereka belajar. Dikenal pula baru untuk pertama kali saya mengenal istilah Zoom meeting dan Google Meet. Jadi saya sama suami otomatis harus belajar juga bagaimana nih anak ini bisa gitu kan. Ya alhamdulillah bisa. Kemudian kami memang betul-betul harus mempelajari dan mulai beradaptasi dengan teknologi informasi digital supaya anak kami tidak ketinggalan dalam pelajaran mereka. Dengan bantuan teknologi inilah kami selaku orang tua merasakan perlu mengikuti perkembangan teknologi. Yang tadinya saya hanya menggunakan HP itu hanya untuk bertanya kabar, atau paling banyak saya menggunakan email, mengirim data atau sebagainya. Ada rasa senang juga sih, sudah mulai bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan teknologi di zaman masa sekarang ini. Dan menurut saya, kami selaku orang tua
ilmu pengetahuan dan teknologi memang tidak akan bisa terpisah dari aktivitas masyarakat. Bukan hanya dalam pembelajaran, bisa dalam bersosial, kegiatan, bahkan arisan pun udah bisa online. Bahkan kan kita sesama wali-wali murid ini bisa membahas mengenai kendala-kendala apa yang kami hadapi di rumah, karena kan maaf cakap lah, kami ini tidak ada ilmu mengajar untuk anak-anak nih bagaimana reaksi mereka, keaktifan mereka. Nah disinilah kami pun baru sadar dan benar-benar mengetahui bahwa fungsi seorang guru itu bukan hanya berdiri di kelas, tapi memang benar-benar harus merangkul anak kita, bagaimana dia bisa menyampaikan, kemudian memahami apa yang diterima dari gurunya. Itu memang sulit untuk kami di awalnya, dan kami selaku orang tua sangat-sangat berterima kasih dengan para guru yang telah membantu kami melalui pembelajaran online ini dan sangat sabar menuntun kami. Saya rasa cukup sampai di sini pengalaman yang bisa saya sampaikan atau bagikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.